Pemirsa, kita sedang berada di stasiun Indihiyang, Kota Tasikmalaya, 384 MDPL. Kita akan menunggu kereta api Lodaya Express dari Bandung menuju Jogja Solo. Tapi diperkirakan nih sampai sini jam 9-an atau lebih. Apakah kita akan menunggu? Karena saat ini pukul setengah 9 atau 8.30-an. Ya sekitar 30 menit lagi. Itu perkiraan kalau jadwalnya tidak salah. Perkiraan sekitar jam 9, tapi entah jam 9 berapa. Jam 9 pas, jam 9 lebih, atau mungkin jam 9 mendekati jam 10, atau mungkin dirubah juga ke jam 9. Dan setelah Lodaya nanti akan datang lagi kereta api Serayu yang berpapasan dengan Argo Wilis. Ya mudah-mudahan kita bisa mengabadikan momen kedatangan minimal salah satu kereta api. Diperkirakan jam 9. Kereta apa? Lodaya. Dari mana? Dari arah Bandung. Di sini? Melewati sini, melewati. Di sini ya? Enggak, melewati langsung 15 sampai ke Sampai ke mana? Jogja Solo. Kalau nanti setelah Lodaya nanti ada Serayu nanti berhenti dulu di sini. Di sini? Karena Nanti akan bersilang dengan kereta api Argo Wilis dari Bandung menuju Surabaya. Set, pas. masih di sini. Hah? Ya bersilang. Tapi nggak tahu apakah kita akan menunggu atau tidak. Kita lihat saja. Oke pemirsa, inilah suasana stasiun Indihiyang, Kota Tasikmalaya. Stasiun ini berada antara stasiun Raja Pola dengan stasiun Kota Tasikmalaya. Kota Tasikmalaya. Bumi ini ku berpijak, tak ada jiwa yang tenang di hariku. Tak pernah ada duka yang terlintas, ku bahagia. Ingin ku lukis semua hidup ini dari cinta dan cita yang terindah. Masa muda yang tak pernah kan berdua, ku bahagia. Dalam hidup ini ada semua cerita indahku. Saat remaja yang terindah tak bisa terulang. Ku ingin nikmati segala cara yang ada di hadapku. Dan ku tanamkan cinta kasihku agar ku bahagia. Di atas bumi ini ku berpijak, ada jiwa yang tenang di hariku. Tak pernah ada duka yang terlintas, ku bahagia. Dalam hidup ini ada semua cerita indahku. Saat-saat remaja yang terindah tak bisa terulang. Ku ingin nikmati segala cara yang ada di hadapku. Dan ku tanamkan cinta kasihku agar ku bahagia. Di atas bumi ini ku berpijak, tak ada jiwa yang tenang di hariku. Tak pernah ada duka yang terlintas, ku bahagia. Ibu jahat. Oke. Kai. Aduh.
pemirsa, kita sambil menunggu, baik, menunggu kepastian. Ini lagi searching jadwalnya gimana. Oke. Semua yang tentang dari itu, daripada kelamaan menunggu, ya kita jalan lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar dulur-dulur baraya warga negara Indonesia? Tetap semangat di goes-goes hari weekend. Kita tetap semangat goes-goes ya. Ya minimal sebulan sekali, seminggu sekali. Syukur-syukur bisa 1 hari sekali kita goes. Waduh. Karena dengan goes kita sambil jalan-jalan, sambil keliling-keliling, sambil menikmati alam dan destinasi yang ada di kota sekitar kita ya. Termasuk Mamang lagi berkunjung ke stasiun Indihiyang. Jadi habis goes keliling-keliling, kita singgah dulu di stasiun Indihiyang 384 meter di atas permukaan laut. Dan stasiun ini letaknya antara stasiun Raja Polah dengan stasiun Tasikmalaya. Kita akan menunggu kedatangan kereta api legendaris, kereta api Lodaya dari Bandung menuju Yogyakarta Solo, dan akan melintas langsung di stasiun Indihiyang. Dan suasana di stasiun Indihiyang ini benar-benar indah ya untuk nongkrong sambil istirahat, sambil menunggu kedatangan kereta api Lodaya. Kebetulan Mamang juga belum hafal nih jadwalnya nih, takut salah. Kita searching dulu. Ternyata ketika kita searching ada berita baru pemirsa di dunia ini. Berita apakah itu? Ternyata negeri Pindapan alias India akan berubah namanya menjadi Barat. Waduh, atau dikenal dengan Bharatayuda, Barata. Ini gimana nih India berubah nama menjadi Barata? Oke pemirsa, sambil kita menunggu kedatangan kereta api Lodaya, Mamang akan sedikit membahas tentang perubahan nama India menjadi Barata. Kebetulan nama kunonya India adalah Barat atau dikenal dengan Barata. Kalau India berubah menjadi Barata, kira-kira Indonesia akan berubah nggak menjadi Nusantara? Karena nama kunonya Indonesia adalah Nusantara. Oke, kita akan membahas sambil menunggu kereta api Lodaya. Oke pemirsa, dilansir dari CNBC Indonesia, pertengahan bulan ini alias bulan September, India akan mengumumkan perubahan nama negaranya. Nama Barat digadang-gadang akan menjadi nama baru bagi negeri Bollywood alias Pindapan. Perdana Menteri India Narendra Modi pun dikabarkan akan membawa resolusi mengubah nama resmi India ke Barat selama sidang khusus parlemen pada 18 sampai 22 September 2023. Dilansir dari berita CNN Indonesia, pemerintah India tengah menjadi sorotan usai disebut ingin mengganti nama negara India menjadi Barat. Kabar perubahan nama ini mencuat setelah beredar foto undangan makan malam konferensi tingkat tinggi KTT G20. India tengah menjadi ketua G20 tahun ini dan akan menggelar KTT pada 7-9 September di New Delhi. Gambar yang kemungkinan undangan makan malam KTT G20 itu beredar luas di media sosial. Di undangan tersebut tertera Presiden of Barat. Undangan ini memicu perdebatan dan spekulasi soal India yang akan mengganti nama jadi Barat.
Sejumlah media India juga melaporkan pemerintah mungkin akan membawa resolusi mengenai pergantian nama itu dalam sidang khusus parlemen September ini. Mengapa India mengganti nama jadi Barat? Waduh, ini sesuatu yang penasaran nih buat saya. Sejumlah pejabat dari partai penguasa Partai Bharatiya Janata atau BJP meminta pemerintah mengganti nama India dengan Barat. Gagasan itu muncul setelah partai oposisi mengumumkan aliansi baru, Aliansi Inklusi Pembangunan Nasional atau India, pada Juli lalu untuk pemilihan umum 2024, demikian dikutip Al Jazeera. Para pejabat juga menilai nama India adalah warisan dari kolonial Inggris dan simbol perbudakan. Inggris memerintah India selama 200 tahun hingga mereka memperoleh kemerdekaan pada 1947. Menanggapi keinginan perubahan nama itu, sejarawan India kontemporer Ravinder Kaur mengatakan sejumlah politikus BJP terpicu, salah satunya gegara penamaan oposisi, sebagaimana partai yang berkuasa berupaya melakukan perlawanan dengan mencari nama lain. Namun yang menarik adalah India sudah memiliki nama ganda yang tercantum dalam konstitusi, ujar Kaur dikutip dalam Times di laman CNN Indonesia. Negara dengan mayoritas penduduk Hindu ini secara resmi dikenal dengan nama India dan Barat sesuai konstitusi India pasal 1. Isinya dalam pasal 1 konstitusi India alias undang-undang India itu adalah India yang adalah Barat akan menjadi negara kesatuan. Demikian bunyi pasal itu. Namun di antara dua nama itu, sebutan India yang kerap digunakan di dalam negeri atau luar negeri. Sementara itu, Barat adalah kata Sanskerta kuno yang diyakini banyak sejarawan berasal dari teks-teks Hindu awal. Kata ini juga digunakan sebagai pilihan bahasa Hindi untuk India. Jadi artinya bahwa nama Barat ini sudah ditulis dalam konstitusi alias undang-undang dasar India semenjak India itu berdiri. Jadi dalam undang-undang pasal 1 itu nama India juga bersanding dengan Barat. Barat dan India, atau dikenal dalam Indonesia, Sanskrit Indonesianya adalah Bharata. Jadi kemungkinan kalau nanti India ingin merubah namanya menjadi Barat itu akan mudah sekali pemirsa. Ya, kalau di Indonesia cukup dengan bubur merah dan bubur putih mengganti menjadi nama negara baru. Nah, meskipun terkenal dengan dua nama di konstitusi India, tetapi dalam dunia internasional termasuk dari Indonesia, nama India lah yang paling populer. Sekarang yang menjadi pertanyaan, dari mana nama Barat dan dari mana nama India? Dilansir dari kompas.id, Barat atau Bharata adalah kata Sanskerta kuno yang diyakini oleh para sejarawan berasal dari teks-teks Hindu awal. Kata Barat itu juga berarti India dalam bahasa Hindi. Selama ini negara penduduk India ini dikenal dengan dua nama resmi negara tersebut, yaitu India dan Barat. Dalam sejarahnya nama India dan Barat ini sudah jauh dikenal sebelum Inggris datang. Kemudian ketika Inggris datang, Inggris lebih mempopulerkan nama India daripada Barat. India berasal dari salah satu sungai di India, yaitu Sungai Indus, yang dalam bahasa Sanskerta disebut Sindhu. Wisatawan dari Yunani akan mengidentifikasi wilayah tenggara Sungai Indus sebagai India. Bahkan sebelum kiprah Alexander Agung di India pada abad ketiga sebelum Masehi, nama Sungai Indus ini sudah dikenal ya. Bagi negara Iran, nama Indus ini menjadi Hindus yang kelak menjadi Hindustan.
dan kelak nama yang ada di sungai tersebut menjadi nama Indus alias India. Ketika Inggris menjajah India, maka nama tersebut menjadi nama India. Sedangkan nama Barat bahkan jauh lebih tua dari nama Indus. Wilayah yang ada negara India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka itu dulunya bernama Barat atau dikenal dalam bahasa Sanskerta Bharata. Banyak teks-teks kuno, salah satunya teks tentang perang Mahabharata, menggambarkan bahwa daerah tersebut bernama Bharata alias Barat. Namun beberapa para ahli, nama Barat alias Bharata ini digunakan sebagai istilah identitas sosial budaya, bukan identitas geografis, pemirsa. Kelompok-kelompok penentang Perdana Menteri Narendra Modi ini menilai mestinya pemerintah memprioritaskan isu-isu yang lebih penting bagi rakyat, seperti peningkatan pengangguran, meluasnya perselisihan agama, dan kemunduran demokrasi. Mengubah nama sebuah negara bukan hanya kali ini terjadi. Di seluruh dunia terdapat beberapa perubahan nama nasional yang penting dalam beberapa dekade terakhir, seiring dengan hilangnya nama negara yang disebabkan oleh penguasa kolonial. Salah satu negara-negara yang berubah namanya adalah Thailand diubah menjadi Sri Lanka, Burma menjadi Myanmar. Yang terbaru adalah Turki, itu berubah nama menjadi Turkiye. India saja sekarang sudah mulai mengubah namanya menjadi Barat, karena nama India ini cenderung pemberian dari kolonial Inggris. Jadi pemerintah India sekarang ingin menghapuskan sisa-sisa kolonial, salah satunya mengubah nama-nama yang dulu dibuat oleh kolonial, seperti nama kota Bombay menjadi Mumbai ya, lalu Madras menjadi Chennai dan sebagainya. Lalu juga ingin merubah nama negara tersebut, yaitu menjadi negara Barat alias Bharata. Dan untungnya nama Barat ini sudah tercantum dalam Undang-Undang Konstitusi India. Jadi bahasa Hindinya Bharat Ganraja. Barat ya negara Barat alias Bharata, Ganraja adalah negara. Sedangkan dalam bahasa Inggris itu menggunakan nama India. Jadi India sangat mudah sekali jikalau ingin merubah nama dari India menjadi Barat atau menghapus nama India. Ini ngomong-ngomong tentang Indonesia nih, ternyata Indonesia juga namanya bukan berasal asli lapalnya budaya Indonesia. Nama Indonesia sendiri berasal dari asing, dari Inggris, dan menjadi identitas nasional negara Indonesia. Nama kunonya Indonesia itu Nusantara, pemirsa. Kira-kira kalau India merubah menjadi Barat, apakah Indonesia akan merubah menjadi Nusantara? Kalau kalian penasaran, ayo kita jelaskan di episode selanjutnya, pemirsa. Ayah, baskom ayah, misi ayah, sapu, keset, mangkok, piring, mulai dari 5.000, ada. Artinya kereta api sudah lewat dari stasiun Raja Pola.